Selamat siang Pak Yudi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Stefan, Nando, Saya Alan, sama satu lagi Ko Albert, tetapi dia membuat video sendiri. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rencana mitigasi risiko SITI di Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Nah, Dinas Pertanian Kabupaten Serang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan sektor pertanian. Dalam mendukung tugasnya, dinas ini memanfaatkan sistem informasi pertanian terpadu beserta infrastruktur pendukung seperti server, jaringan, aplikasi, dan sistem keamanan TI. Penerapan manajemen risiko SITI menjadi krusial untuk menjamin kelangsungan layanan publik, melindungi data strategis, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, memenuhi standar keamanan informasi ISO 27001, serta mengantisipasi ancaman dari faktor eksternal maupun faktor internal. Untuk 5 risiko utama, yang pertama ada infrastruktur lemah. Penyerang memanfaatkan kerentanan sistem untuk mengakses atau merusak data. Sumber risikonya adalah teknis dan kategori risikonya adalah keamanan informasi. Untuk risiko yang kedua ada arsitektur tidak terintegrasi. Perangkat keras atau perangkat lunak gagal beroperasi sehingga layanan terganggu. Sumber risikonya adalah organisasi dan kategori risikonya adalah operasional. Risiko yang ketiga adalah malware. Staf internal maupun pihak eksternal memperoleh akses tidak sah terhadap data yang bersifat sensitif. Sumber risikonya adalah teknis atau keamanan dan kategori risikonya adalah keamanan informasi. Lalu risiko yang selanjutnya adalah strategi. Kesalahan entry atau manipulasi data yang mengurangi akurasi dan keandalan dari data itu sendiri. Sumber risikonya adalah internal dan kategori risikonya adalah human error. Lalu risiko yang terakhir adalah governance. Gangguan koneksi menghambat komunikasi dan akses layanan. Sumber risikonya adalah internal dan eksternal, sedangkan kategori risikonya adalah operasional. Selanjutnya ada analisis risiko dari kelima risiko tadi. Yang pertama yaitu dari infrastruktur lemah. Tipe risikonya yaitu dari operasional. Possible cause-nya yaitu infrastruktur TI yang lama, tidak scalable, tidak ada DRP, dan monitoring buruk. Selanjutnya dari business impact-nya yaitu gangguan layanan, downtime, keterlambatan layanan, kerugian kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya yang IT proses terkena efeknya yaitu dari manage operation dan continuity. Selanjutnya existing controls yaitu monitoring infrastruktur, backup, dan upgrade tahunan. Risk severity-nya 4 yaitu severe, likelihood-nya 3 yaitu masih possible, risk level-nya high. Yang kedua, arsitektur tidak terintegrasi, risk type-nya strategis, possible cause-nya silo system, tidak ada integrasi, data tidak distandarkan. Business impact-nya keputusan tidak akurat, inefisiensi, duplikasi data, dan kurang responsif terhadap pasar. Affected IT prosesnya yaitu enterprise architecture dan benefit realization. Existing control-nya TOGAF, middleware, standar arsitektur, pelatihan sistem terintegrasi. Selanjutnya risk severity-nya 3 yaitu major, likelihood-nya 3, possible, risk level-nya medium. Yang ketiga ada serangan malware. Type risk-nya yaitu keamanan informasi, possible cause-nya password lemah, patching buruk, minim awareness, dan port terbuka. Selanjutnya dari business impact-nya yaitu pencurian data, kerusakan sistem, reputasi jatuh, dan beban recovery yang tinggi. Affected IT prosesnya yaitu manage security service dan security control. Selanjutnya existing controls-nya yaitu antivirus, EDR, CM, backup offline, dan email filtering. Risk severity-nya 3 major, likelihood-nya 3 berarti dia possible, risk level-nya medium. Yang keempat, ketiadaan strategi TI. Risk type-nya strategis, possible cause-nya tidak ada roadmap TI, tidak ada KPI TI, tidak ada perencanaan portofolio. Business impact-nya TI tidak mendukung bisnis, pemborosan anggaran, dan proyek gagal lambat berinovasi. Affected IT dari governance dan strategi. Existing control-nya yaitu evaluasi proyek BSC, pembatalan proyek tidak relevan. Risk severity-nya 3 major, likelihood-nya possible, risk level-nya medium. Yang kelima, tata kelola lemah.
risk time-nya kepatuhan atau legal, possible cause-nya dari tidak ada kebijakan TI, regulasi tidak diperbarui, kurang pemahaman peran. Business impact-nya potensi pelanggaran hukum, konflik operasional, data tidak terlindungi. Affected IT prosesnya yaitu ensure governance dan manage framework. Existing controls-nya yaitu Dewan TI aktif, audit kepatuhan, pelatihan tata kelola, dan kanal pelaporan pelanggaran. Risk severity-nya ekstrim, likelihood-nya possible, risk level-nya ekstrim. Rencana penanganan risiko dari kelima risiko utama tadi yaitu yang dari infrastruktur lemah, tingkat risikonya tinggi, mitigasi plan-nya yaitu investasi cloud, edge computing, segmentasi traffic, disaster recovery, dan backup data. Selanjutnya arsitektur tidak terintegrasi, tingkat risikonya medium, mitigation plan-nya yaitu middleware, data governance, pelatihan API dan integrasi, dan komunikasi blueprint. Yang ketiga serangan malware, tingkat risikonya medium, mitigation plan-nya cyber drill, awareness training, network segmentation, and threat detection tools. Yang keempat ketiadaan strategi TI, tingkat risikonya medium, mitigation plan-nya yaitu strategi TI tahunan, portfolio audit, dashboard KPI, dan pelibatan manajemen strategis. Yang terakhir ada tata kelola lemah, tingkat risikonya ekstrim, mitigation plan-nya revisi kebijakan, portal SOP, pelatihan etika TI, dan mekanisme konsultasi dan feedback. Baik, sekarang untuk risk register dan indikator keberhasilan untuk mitigasi. Untuk risk skenario-nya saya karena keterbatasan waktu, jadi saya akan tidak akan menjelaskan panjang lebar. Jadi yang pertama risk skenario untuk infrastruktur yang lemah. Itu termasuk risk kategori operasional TI. Aset yang terkena efeknya adalah server, jaringan, dan komputer pegawai. Treatnya usia perangkat tua, vulnerability-nya tidak ada jadwal peremajaan, eventnya gangguan layanan. Lalu untuk impact-nya, layanan publik terganggu, biaya perbaikan tinggi. Lalu untuk L-nya 4 dan impact-nya 4. Risk level-nya 16, yang dimana itu termasuk tinggi. Untuk risk response-nya dimitigate. Existing control-nya perbaikan saat rusak. Purpose mitigation-nya rencana peremajaan, pemeliharaan rutin, dan anggaran khusus. Indikator keberhasilan mitigasinya itu lebih dari 90% perangkat utama dalam kondisi optimal dan kurang dari 3% downtime layanan per tahun. Risk owner-nya yaitu KPTI. Lalu untuk risk skenario yang kedua yaitu arsitektur tidak terintegrasi. Risk kategorinya teknologi dan informasi. Risk aset yang terkena efek sistem informasi pertanian database, treatnya sistem terpisah, vulnerability-nya tidak ada standar integrasi, eventnya duplikasi data, kesalahan pelaporan, impact-nya data tidak akurat dan proses lambat. Untuk L-nya 3, impact-nya 4, dan risk level-nya 12, dan termasuk itu sedang mengarah tinggi. Risk response-nya mitigate, existing control-nya sinkronasi manual, purpose mitigation-nya bangun sistem terintegrasi, API, latihan pegawai. Untuk indikator keberhasilan mitigasi itu minimal 95% data sinkron antar sistem, waktu proses laporan kurang dari 1 jam. Risk owner-nya KPTI. Untuk risk skenario yang ketiga yaitu serangan malware. Risk kategorinya keamanan informasi, efek dari asetnya database dan jaringan internal. Treatnya peretasan malware. Vulnerability-nya tidak ada backup rutin, eventnya kebocoran data, impact-nya data hilang dan reputasi rusak. Untuk L-nya 4 dan I-nya 5. Risk level-nya 20 yang dimana itu sangat tinggi. Risk response-nya mitigate, existing control-nya antivirus standar, purpose mitigation-nya backup rutin, kebijakan keamanan firewall dan audit. Untuk indikasi keberhasilan mitigasi yaitu 0 insiden kebocoran data, 100% backup harian berhasil diverifikasi. Risk owner-nya KPTI. Untuk risk skenario yang keempat yaitu ketiadaan strategi TI, di mana risk kategorinya yaitu strategis TI. Untuk aset yang terkena efek yaitu dokumen perencanaan TI, treatnya kurang perencanaan strategis, vulnerability-nya tidak ada roadmap, eventnya arah TI tidak jelas, impact-nya anggaran salah sasaran, inovasi terhambat. L-nya 3 dan impact-nya 3. Risk level-nya sedang, risk response-nya mitigate,
Existing controlnya perencanaan umum. Untuk purpose mitigation-nya yaitu susun roadmap jangka panjang, forum koordinasi, keterlibatan pimpinan. Indikator keberhasilan mitigasinya yaitu roadmap TI jangka 3-5 tahun disahkan dan 100% proyek TI sesuai roadmap. Risk owner-nya kepala dinas. Untuk yang risk skenario kelima dan terakhir yaitu tata kelola lemah, di mana risk kategorinya tata kelola dan kepatuhan, aset efeknya SOPTI, manajemen aset TI, treatnya tidak ada regulasi internal, vulnerability-nya operasional TI tanpa standar, eventnya inkonsistensi keputusan TI. Untuk impact-nya evaluasi sulit, akuntabilitas rendah, L-nya 3 dan E-nya 4. Risk level-nya 12, sedang menuju tinggi. Risk response-nya mitigate, existing control-nya kebijakan umum, purpose mitigation-nya kebijakan formal, standar keamanan dan pelatihan pegawai. Untuk indikator keberhasilan mitigasi, 100% prosedur TI terdokumentasi dan dipatuhi, lalu lebih dari 90% pegawai lulus audit kepatuhan TI. Risk owner-nya Kabid TI. Lalu yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Untuk yang pertama adalah kerusakan infrastruktur TI akibat usia dan kurangnya pemeliharaan. Pemantauan berkalanya adalah melakukan audit kondisi perangkat setiap triwulan untuk memeriksa umur pakai, kapasitas, dan performa. Yang kedua, memantau laporan downtime dari sistem monitoring server atau jaringan. Lalu yang terakhir, menggunakan checklist perawatan preventif. Untuk indikator keberhasilan mitigasinya sendiri adalah lebih dari 90% perangkat dalam kondisi optimal dan downtime layanan kurang dari 3% per tahun. Lalu untuk yang kedua adalah keterbatasan integrasi sistem informasi. Pemantauan berkalanya yang pertama melakukan tes sinkronasi data antar sistem setiap bulan. Lalu yang kedua memantau durasi proses pembuatan laporan. Yang ketiga menggunakan log kesalahan atau error log untuk mendeteksi kegagalan integrasi. Lalu untuk indikator keberhasilan mitigasinya adalah lebih dari 95% data antar sistem sinkron tanpa error dan waktu pemrosesan laporan kurang dari 1 jam. Lalu yang ketiga adalah lamanya kontrol keamanan TI. Pemantauan berkalanya adalah yang pertama audit keamanan mingguan untuk memeriksa log akses dan anomali. Lalu yang kedua verifikasi backup dan uji restore data secara rutin. Lalu yang ketiga melakukan penetrasi testing setiap semester. Lalu indikator keberhasilan mitigasinya adalah 0 insiden kebocoran data dan 100% backup harian berhasil diverifikasi. Lalu yang keempat adalah ketiadaan roadmap TI dan kepemimpinan pasif. Pemantauan berkalanya adalah review implementasi roadmap TI setiap semester. Yang kedua melakukan rapat evaluasi proyek untuk memeriksa kesesuaian dengan roadmap. Dan yang terakhir mengukur presentasi proyek yang sesuai timeline. Indikator keberhasilan mitigasinya adalah roadmap TI 3-5 tahun disahkan dan lebih dari 90% proyek berjalan sesuai roadmap. Dan yang kelima ketiadaan kebijakan formal tata kelola TI. Pemantauan berkalanya adalah audit kepatuhan TI tahunan untuk memastikan semua sesuai SOP yang dijalankan. Lalu yang kedua survei internal terkait pemahaman dan penerapan kebijakan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan dokumen prosedur untuk memastikan pembaruan rutin. Untuk indikator keberhasilan mitigasinya adalah 100% prosedur TI terdokumentasi dan diperbarui dan lebih dari 90% pegawai patuh terhadap prosedur. Lalu untuk kesimpulan, penerapan manajemen risiko berstandar ISO 31000 sangat penting bagi organisasi karena membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko secara sistematis. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat meningkatkan ketahanan operasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendukung pencapaian tujuan strategis. ISO 31000 menjadikan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan, sehingga tidak hanya melindungi dari potensi kerugian, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami setelah penjelasan rencana manajemen keamanan sistem.